Oke, berikut ini Bu Petri akan menjelaskan untuk materi tata nama senyawa dan persamaan reaksi kimia sederhana. Kalau kita pakai HP Android, saat ini kan Android mayoritas HP, itu kan layar sentuhnya itu touchscreen-nya itu terbuat dari lapisan tipis yang bersifat transparan sekaligus mempunyai daya konduktivitas, ini kan yang akan dibahas, tinggi. Jadi kalau disentuh langsung terkoneksi gitu kan. Salah satu bahan yang digunakan itu untuk touchscreen itu ada namanya IN2O3. Konduktivitasnya itu bisa ditingkatkan dengan menambah SnO2. Berdasarkan penelitian, kisi dari kristal rubik IN2O3 mempunyai ruang kosong yang dapat diisi oleh atom Sn dan O. Nah, di sini kita akan belajar di tata nama senyawa apa sih nama senyawa IN2O3 itu apa, SnO2 itu apa, bagaimana cara penamaan senyawa kimia, kemudian adakah aturan dalam memberi nama suatu senyawa gitu kan. Ini yang akan kita bahas. Jadi kita tahu tujuan dari belajar suatu ilmu itu ada manfaatnya. Sekarang di tata nama senyawa, kita akan memberi nama senyawa itu berdasarkan tata namanya. Ada tata nama senyawa biner, nanti kita bahas. Kemudian poliatom, berarti banyak atom. Kalau bi itu 2, poli itu banyak. Kemudian bagaimana memberi nama asam, basa, ini oksida, hidrat, dan yang kita temui di sekitar kita, di lingkungan sehari-hari. Pertama, senyawa biner. Apa sih senyawa biner itu? Senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. Artinya senyawa ini mempunyai ikatan ion. Cara memberi namanya, yang bermuatan positif logam ditulis terlebih dahulu, baru non-logamnya diberi akhiran ida. Ini gabungan. Contoh Li itu litium, F itu fluor, maka litium fluorida. Ini ion nama dari ion negatif, ion positif diambil dari nama logam. S2 itu apa? Sulfida, gitu kan. I2 iodida, Cl klorida. Itu kalau ada garam dapur itu NaCl, Na-nya natrium, Cl-nya klorida. Jadi natrium klorida, gitu ya. Oke, yang kedua, berikutnya kita lihat tata nama senyawa biner itu kalau dia dari logam yang biloxnya lebih dari 1, maka biasanya Bu Petri dulu suruh siswa itu ngapalin yang ini dengan yang ini gitu kan, setoran gitu kan. Sekarang nggak perlu dihafal, kita pahami polanya. Kalau ini kamu baca kan, untuk pertama kali kamu baca H plus hidrogen, Na itu natrium, K itu kalium, Ag itu perak gitu kan. Nah, baca sekali agak susah. Baca kedua mulai ada nyangkut sedikit ya. Baca 3 kali mulai terekam. Itu kan ini kayak seperti sistem menghafal gitu. Nah, untuk bilox yang golongan 1A, 2A ya, ini dia tidak menggunakan bilangan oksidasinya. Kita sudah belajar dulu bilangan oksidasi di bab sebelumnya, baru sekarang memberi nama senyawa. Kalau bilangan oksidasinya plus 1 pada Cu, maka tembaga ini menjadi tembaga 1. Kalau biloxnya plus 2, maka tembaga 2 gitu kan. Ini guna dari belajar bilangan oksidasi untuk memberi nama senyawa gitu. Contoh FeCl2 ini kan, Fe-nya 2 plus, jadi besi 2 ini dari bilangan oksidasi. Cl itu klorida. Kalau misalnya ini Pt-nya 4, berarti platina 4, ya tulis platina 4 itu. Baru ketemu dengan apa? Cl, apa Br gitu. Kalau Cl ya klorida. Jadi hanya menggabungkan nama ion positif dan ion negatif. Prinsipnya seperti ini rumusnya. Kalau ada A, X, B, Y gitu kan, maka A ini adalah kation dan B adalah anion. Yang A bermuatan positif, yang B bermuatan negatif. Kalau K2S, gimana memberi namanya?
K dari kalium, S dari sulfida, maka gabungkan kalium sulfida. K-nya kalium, S-nya sulfida. Seperti itu ya. Contoh lagi, misal ada lagi nama yang kalau dia Cu tadi kan ada tembaga 1, ternyata tembaga 1 itu punya nama lain yaitu kupro. Cupro dengan cupri, biasanya tahu ngikik siswa kalau di kelas. Kalau tembaga 2 itu kupri gitu kan, cupri. Jadi boleh pakai nama tembaga 2, boleh tembaga 2 diganti kupri juga boleh gitu ya. Tata nama senyawa biner berikutnya kita melihat polanya. Senyawa biner dan unsur non-logam dilihat dari unsur non-logamnya kalau ada urutan seperti ini. Penulisan rumus kimia senyawa biner terbentuk antar unsur non-logam dimulai dengan unsur yang elektropositif diikuti dengan unsur yang lebih elektronegatif gitu. Ini terjadi pada ikatan kovalen. Jadi unsurnya non-logam bertemu dengan non-logam. Kita lihat air H2O ini kan. Yang benar itu H2O bukan OH2. Lihat lagi CH4 bukan H4C cara menulisnya. Karena dilihat mana yang lebih elektropositif, yang lebih positif akan ditulis lebih dahulu. Gitu ya, kaidah dan penamaannya disesuaikan dengan namanya. Kalau 1 itu mono, nih ya, konteks yang harus dihafal. 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. CO bukan menyebutnya monokarbon monoksida, tapi karbon monoksida. Untuk yang di depan tidak menggunakan mono. Mono di tri ini untuk mulai dari yang kedua. Nah, ini N-nya lebih dari 1, maka ditulislah dinitrogen karena 5O jadi pentaoksida. Misal, P-nya ada 2. P Petri gitu. O-nya ada P2O5. Nah, 2 ini ditulis di. 5 ini masuk ke penta. Tinggal hafalkan unsurnya P bukan Petri ya, tapi fosfor. Jadi di fosfor pentaoksida atau boleh di fosforus pentaoksida juga boleh. Lihat nama ini NO2. Di sini NO2 ini dia bisa menggunakan contoh aturan tersebut masih yang ini nggak bisa kita gunakan. Kita menggunakan nitrogen dioksida lebih terbiasa, bukan nitrogen 4 oksida, bukan, karena dianggap kovalen ya. Berikutnya PO3 pangkat sama-sama pangkat 3 fosfat, PO4 itu fosfat, itu irama penamaan. CN- sianida ketemu dengan H jadi HCN, asam sianida. Jadi ingat kopi sianida ya, tragedi. Oke, OH- tuh hidroksida gitu ya. Ini ya irama penamaannya yang harus kita pelajari. Tadi udah yang ini. Lanjut ke berikutnya. Terus ini ada pola lagi penamaan pada golongan 7A. 7A itu unsurnya apa saja? Ada F, Cl, Br, I. Kalau ibu cerita 4 sekawan, si F kakak tertua, punya adik Cl, Br, dan I. F ini penyakitan gitu kan, rentan gitu, tapi dia lemah. Sementara yang ketiganya ini kuat. Ini akan berlaku hanya pada unsur Cl, Br, dan I saja. Yang hipobromid, bromnya ini bisa diganti dengan brom iod gitu ya. Jadi BRO bisa bisa menjadi CLO-, IO- gitu kan. Irama ini harus dihafal.
BrO- hipobromid. Kalau iomin menjadi hipoiodid. Kalau ClO- dia berubah menjadi hipoklorid gitu. Brom ini diganti klor jadi klorid. Jadi kalau ibu buat irama satu lagi di sini kan ada bisa 3 tabel nih ya. Kalau diganti Cl maka ikan akan jadi ClO min ClO 2 min ini terus ya sampai ke bawah, ClO 3 min, ClO 4 min. I juga bisa menjadi IO min, IO 2 min, IO 3 min sampai IO 4 min. Itu pola penamaannya. Jadi ada hipobromid, hipoklorid, hipoiodid. Kalau dari Cl, Br, I hanya 3 ini saja yang menggunakan irama seperti ini. Kemudian tata nama senyawa poliatom. Poli itu banyak, atomnya banyak gitu. Nah, berarti untuk senyawa poliatom lihat di ini konsepnya harus dihafal. Kalau NH4 itu namanya ionnya amonium. Ini kation, yang ini anion. Cara penulisannya kation atau ion positif ditulis lebih dahulu baru ion negatif. Kalau NH4 Cl, NH4-nya apa? Amonium, Cl-nya baru klorida. Gitu kan, seperti ini NaCl, natrium sianida. Jadi apa guna belajar ini? Kita mengetahui pola dalam penamaan suatu senyawa gitu. Nah, begini kita bisa paham dengan metode silang gitu. Kalau Na plus ketemu dengan Cl min maka bisa menjadi NaCl. Ini dengan pola silang. Yang berikutnya penamaan pada senyawa asam. Ini mengikuti aturan IUPAC, berarti yang berlaku internasional atau trivial nama dagang. Kalau nama trivial ini seperti ini, asam halat, halid, perhalat gitu kan. Nah, sementara nama IUPAC-nya ini ya, asam halat 1 Romawi, asam hipohalid itu kan, ini namanya, jadi ada lebih dari satu untuk setiap senyawa itu ya. Berikutnya ini NaOH itu namanya apa? Na natrium, OH min dari hidroksida, jadi digabungkan natrium hidroksida. Seperti pada obat sakit MA itu ada aluminium hidroksida, ada magnesium hidroksida. Ada oksida. Pada tata nama oksida harus dilihat. Oksida itu O-nya itu kan muatannya kan min 2, jadi di sini Na2O. Na-nya natrium, O-nya itu oksida. CO2 karbon dioksida. Al2O3 aluminium oksida. NO sama-sama satu, tapi namanya bukan nitrogen monoksida, tapi nitrogen monoksida. Yang di depan nggak perlu pakai mono sampai tadi kan. Ini contoh H2O2 hidrogen, O2-nya peroksida gitu ya. Berikut lagi kita lihat tata nama oksida yang lain. Kalau MgO, Mg dari magnesium, O dari oksida. K2O kalium oksida. CrO krom 2 oksida gitu kan, lihat dari ini biloxnya. Ini tadi di awal sudah dijelaskan, ini hanya flashback. Kalau dia kovalen pakai 1 mono, 2 di, 3 tri tadi kan, makanya seperti ini. Di nitrogen monoksida gitu kan, sampai di nitrogen pentaoksida. Lihat jumlahnya, penta itu 5. Kalau Bu Petri kecepatan, kalian tinggal lambatkan, skip, pahami gitu. Jangan langsung ditelan semua ya. Oke, lanjut. Bismillah. Tata nama senyawa hidrat. Kalau hidrat itu ada airnya di sini. Kita pertama pahami dulu. CaSO4 itu kan Ca kalsium, SO4 sulfat. Tapi airnya ada 2, jadi dihidrat, 2H2O gitu.
Kalau 7 berapa? Kalian beri apa? 1 mono, 2 di, 3 tri, 7 ya heptahidrat. Kalau 10 dekahidrat gitu ya. Senyawa kimia banyak sekali di sekitar kita. Gula pasir yang kita temui itu C12 itu namanya sukrosa. Terus ada lagi pembersih kutek, pembersih kuku itu aseton gitu kan. Rumusnya C2H6O boleh gitu. Kalau kita lihat lagi ada natrium laurisulfat. Ini garam ya, garam ada sabun, sampo, garam mandi gitu kan. Dan lagi kita nyebutnya micin, generasi micin itu MSG, monosodium glutamat. Penamaan-penamaan yang sering kita temui pengawet makanan itu natrium benzoat, gipsum atau batuan itu CaSO4, PVC itu polivinil klorida pada pipa. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu Petri sudah bahas untuk reaksi redoks tuh belajar sedikit tentang persamaan kimia. Sekarang kita belajar lagi lebih detail. Apa itu persamaan kimia? Itu yang menggunakan tanda panah ini. Di kiri disebut dengan reaksi atau reaktan. Di kanan disebut dengan produk atau hasil reaksi. Cara bacanya, tanda positifnya artinya bereaksi. S artinya solid, itu padat. L liquid artinya cairan. Kalau Aq itu aqueous dari larutan, K itu dari gas, itu simbol untuk fase. Jadi magnesium dalam fase padat dilarutkan di dalam HCl yang kita lakukan percobaan sebelumnya, menghasilkan NaCl2 dan gas H2 gitu ya. Nah, untuk penyetaraannya bisa dengan coba-coba, bisa dengan menentukan angka koefisien, atau dengan rumus ruas kiri sama dengan ruas kanan. Udah Ibu jelaskan di sebelumnya. Kalau agak lupa bisa dilihat lagi. Contoh ini Fe, koefisien 1, di kanan ada 2 Fe-nya, maka ditulis sedangkan di sini ada 3, di sini ada 2. Yang 3 ditulis di sini, yang 2 tulis ke sini. Maka 3O2, 2 Fe2O3. Fe-nya 2 dikali 2 dapatlah di sini 4. Koefisiennya menjadi 4, 3, 2. Ini tanda banding ya. Nggak jelas sih menulis. Jadi 4 banding 3 banding 2 itu koefisiennya. Oke, semoga bisa dimengerti. Lanjut ya. Penyetaraan reaksi kimia itu kalau bertahap ya seperti ini yang Ibu ajarkan. Tuliskan yang di ruas kiri, tuliskan juga yang di ruas kanan. Yang di kiri ada unsur apa saja. Ada Fe, ada Cl, ada H, ada S. Di ruas kanan juga. Jadikan jumlahnya yang di kiri sama dengan yang di kanan. Lihat nih. Koefisiennya yang untuk FeCl3 disimbolkan A. Untuk reaksi senyawa kedua simbolnya B. Senyawa ketiga C, senyawa terakhir itu D. Kita akan mencari berapa nilai A, B, C, D dengan aljabar matematika. A dikalikan 1 akan sama dengan C dikali 2, maka dapat nilai A sama dengan 2C. Itu persamaan 1. Kedua, 2B harus sama dengan unsur H, lihat di kanan, sama dengan D. Maka dapatlah nilai D-nya di sini dengan hitungan aljabar ya. Kalau sudah dapat penyetaraan setara, tulis hasilnya seperti ini kan. 2Fe Cl3 berbanding dengan 3H2S berbanding dengan 1Fe2S3 berbanding dengan 6. Kok enggak setengah Bu Petri? Karena harus bilangan bulat dan sederhana. Jadi yang setengah ini saat kalikan dengan 2. Nah, gitu ya. Oke, demikianlah penjelasan untuk
tata nama senyawa kimia. Sampai bertemu lagi di berikutnya. Terima kasih.